soalnya kakinya sekali. Minum aja dulu sebat. 25 mbak. Di atas sama bawah. Oh depan udah mulai tipis nih, nampaknya harus diganti ya. Udah ada retak. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini udah menjelang siang juga ini teman-teman. Udah jam 10.27 ya. Ini posisi kita ada di Patung Pancoran, daerah Pancoran, Jakarta Selatan ini teman-teman. Dan pagi ini kembali kita gas lagi setelah kemarin kita boleh menyelesaikan trip kita backpacking keliling ASEAN teman-teman ya. Dari Vietnam kemarin kita balik lagi ke home base kita di Jakarta. Dan terakhir untuk touring itu kita touring ke Malingping ya, kalau nggak salah Malingping, dan juga touring pas lebaran. Nah untuk hari ini, pagi ini menjelang siang, saya mau ajak teman-teman semua kita gas lagi dengan tujuan kita menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Wih, asik banget ini. Kangen juga ya, terakhir saya ke Kuningan itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Kangen juga untuk jalan-jalan kita ke Kuningan, so sama-sama aja teman-teman kita gas lah bareng-bareng menuju ke Kuningan, Jawa Barat untuk hari ini. Let's go! Untuk situasi lalu lintas di pagi hari ini jam 10:30 ya, menjelang siang, ramai lancar teman-teman. Hari Sabtu hari ini bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini tol teman-teman, di tengah ya lancar. Kita di jalur biasa ini juga lancar ya, asik banget lah buat riding hari ini. Menuju keluar kota juga nggak macet. Mungkin buat teman-teman yang tiap hari commuting lewat sini, kalau hari biasa gitu, weekdays ya, Senin sampai Jumat, wah ini padatnya kayak apa tahu ya. Pokoknya padat banget lah di jalan, apa ini nama jalannya teman-teman, pokoknya mengarah Cawang ya, MT Haryono kayaknya, jalan MT Haryono di sini. Mohon maaf teman-teman kalau salah ya. Ini mengarah ke Cawang, Halim, ini biasanya padat sekali nih. Kita kanan kan ini? Wah salah kita bro. Kiri apa ya? Oh enggak, benar. Kanan. Oke, let's go. Nanti di depan baru ke kiri. Oke, ini sebelah kiri ada electric bus BYD kayaknya. Ini kita posisi melintasi stasiun Cawang, terintegrasi sama busway juga ya. Ini udah dia punya moda transportasi, bisa transit semua nih ya di Cawang ini. Busway, LRT kalau nggak salah, terus ke KRL juga. Posisi kita udah masuk di Kalimalang ini teman-teman. Dan untuk BBM kita baru mau setengah, masih aman lah. Nanti kita maju terus di depan, mungkin ini di Cikampek kali ya, bisa lah Cikampek atau Karawang gitu, baru kita isi. Sekarang ini jam 10.45. Untuk riding kita kali ini teman-teman, persiapan bisa saya bilang hampir tidak ada. Ya jadi ini mendadak sekali. Kayaknya hari ini asik nih. Berangkat ah. Lihat-lihat kemana ya yang asik. Pas buka-buka map, wah kayaknya Kuningan nih asik ya. Udah lama juga nggak ke Kuningan. Ya kurang lebih terakhir itu sekitar 2 tahun lalu kayaknya. 2 apa 3, kayaknya sih 2 ya. 2 tahun lalu. Jadi kita langsung berangkat aja ke sana. Untuk persiapan ya minim sekali lah, cuma isi baju-baju aja ya, dan langsung jalan gitu. Untuk motor andalan kita si Bisri ini pokoknya siap standby, ready selalu buat digas kapanpun, baik luar kota maupun dalam kota teman-teman ya. Jadi kita selalu ready, jangan tunggu mau jalan luar kota dulu baru servis teman-teman. Dalam kota pun juga urgent ya, maksudnya penting juga gitu. Kalau kita nggak servis, jalan lagi kerja gitu kan, lagi butuh cepat, malah misalnya mogok atau ada gangguan, malah kitanya repot juga gitu. Jadi baik luar kota maupun dalam kota sama-sama repot sih kalau ada apa-apa. Jadi selalu saya jaga untuk kondisi mesin, rem, dan lain sebagainya, lampu. Oh iya, untuk Bisri kemarin terakhir baru ganti lampu ya, bohlamnya pas putus ya. Jadi saya ganti dengan LED yang pokoknya dia kalau jauh tuh kuning, pendek itu
atau lampu dekat itu putih gitu ya. Jadi biar ada dua warna lah, kita cobain ya teman-teman. Sebelumnya kan saya pakainya jauh putih, dekat putih. Nah ini kali ini kita coba kombinasi, ada jauh kuning, dekat putih gitu. Sejauh ini sih pakai enak juga sih. Ya, jadi memang dia punya sinar kuning itu apa? Menurut di Google yang saya cari tahu ya, katanya gelombang sinar kuning itu dia punya gelombangnya lebih panjang dibandingkan sinar warna putih gitu ya. Jadi memang apa kalau ada kabut ataupun ya yang agak nggak cerah gitu ya, maksudnya ada kehalang sesuatu, itu dia punya gelombang sinarnya bisa lebih jauh gitu, kita jarak pandangnya bisa lebih bagus gitu katanya ya. Tapi balik lagi ya soal selera ya teman-teman, ada orang juga yang senang putih gitu ya, putih-putih gitu. Jadi tergantung kebutuhan sama selera aja sih teman-teman ya. Yang penting mah lampu terang gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk motor. Jadi hampir tidak ada persiapan, minim sekali ya. Untuk saya cuma isi baju langsung jalan. Gitu aja sih. Jadi kali ini trip riding kita benar-benar mendadak sekali ya. Tapi itulah asiknya ya, kalau dadakan ya langsung berangkat gitu. Kadang-kadang kalau udah rencana-rencana juga malah nanti ada ini dulu gitu. Tapi kalau mendadak tuh pasti langsung berangkat. Kurang lebih untuk persiapan seperti itu teman-teman ya, dadakan saja. Dan untuk rute yang kita ambil ya, lepas dari Jakarta ini kita udah mengarah masuk Kalimalang, dan kita terusin aja terus ambil jalur Pantura menuju ke Kuningan. Jadi kita akan ngelewatin Cikampek ya, Karawang, Cikampek, terus lewat Patrol, Kandang Haur ya, terus sampai ke Jati Barang. Nah nanti dari situ kita terusin aja, mungkin nggak masuk kota Cirebon lagi, langsung kita mengarah ke Kuningan dari Palimanan itu ya, dengan total jarak kurang lebih itu sekitar 270-an kilo. Nah kalau dari sini tuh tinggal 230 kilo lagi, atau sekitar 5 jam 16 menit ya, dengan estimasi nyampainya tuh nanti sekitar jam 4 sore gitu. Sekarang ini jam 11 ya, kurang lebih segitu ya, 5 jam lagi dari sekarang, atau tinggal 230 kilo lagi. So far so good teman-teman. Perjalanan untuk cuaca kita pagi menjelang siang ini sampai di sini udah mulai agak mendung ini ya. Langitnya juga udah abu-abu semua ya, cenderung putih abu-abu gitu. Sementara tadi kita pas baru berangkat itu biru bagus sebenarnya ya di Jakarta itu. Ini mengarah keluar malah kayak mendung-mendung ya. Semoga nggak hujan lah. Sebenarnya sih riding cuaca begini tuh paling asik teman-teman ya. Kita nggak cepat letih ya, di jalan juga kita punya di badan tuh enak gitu, sejuk, ada bisa stabil dalam waktu yang lama gitu. Kalau panas tuh kan cenderung aus ya kan, terus mungkin banyak keringatan, jadi dehidrasi gitu, butuh berhenti dan minum ya kan. Apalagi kalau panas terik, sinar UV-nya tuh kenceng di mata, biasanya agak capek gitu ya, jadi malah ngantuk gitu. Nah tapi kalau cuaca gini sebenarnya enak, yang penting jangan hujan aja sih. Tapi kalau hujan ya udahlah ya, pokoknya kita jalan terus. Udah jas hujan juga udah ada di motor, siap standby. Saya juga bawa payung kali ini, nggak lupa teman-teman, manakala mungkin mau explore ya kan. Jadi kita udah nggak bawa nggak pinjam payung lagi kayak waktu di Tasik tuh, jadi pendekar payung merah. Waktu itu payungnya merah gede. Buat teman-teman yang mau lihat kita explore di Tasik waktu itu nih, di kanan atas ya. Bawa payung ya, habis gimana, daripada ya kan, lebih baik pinjam payung ya, dapatnya payung gede banget lagi, full size merah. Kalau ada payung lipat mah aman tuh, bisa kita simpan di tas kan. Tapi karena full size, daripada hujan juga ya udah kita bawa dah. Oke, kita memasuki Kota Bekasi masa kini. Let's go bro. Kurang lebih riding dari tadi udah sekitar 1 jam ya, sejak saya berangkat dari rumah. 1 jam lebih sedikit. Jam 5 jam lagi menuju ke Kuningan City. Let's go. Kuningan City mah mall ya. Ya pokoknya kota Kuningan gitu. Oke, untuk rute kita kurang lebih seperti itu teman-teman. So sama-sama aja teman-teman join, bareng-bareng kita gas menuju ke Kuningan untuk hari ini. Let's go.
Posisi kita udah masuk di Tambun ini teman-teman. Tadi barusan kita lewat dari flyover. Sorry, bukan flyover, underpass ya, yang di pertigaan Tambun tadi, yang macet banget itu. Sekarang ini jam 11.18. Untuk cuaca terpantau sudah mulai turun hujan teman-teman ya, rintik-rintik. Jalanan aspal full basah semua ya, tapi untuk sementara kita masih aman. Ini mobil-mobil basah semua sih. Tadi kayaknya hujan biur juga di sini ya. Tapi aman lah sekarang. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya ini kita ke depan masih stabil kayak gini lah, biar nggak repot pakai jas hujan. Nah, macet lagi depan pasar. Alright, wah ini plat-plat Jakarta semua lagi mau luar kota ini. Apa pulang kampung, apa jalan-jalan nih kan. Bareng-bareng lah kita menuju ke arah-arah Cirebon ini ya. Alright, wih ada mobil tangki bro. Oke, kita water break dulu teman-teman. Masuk dari aqua botol mana? Ya, Mbak. Chris bisa? Chris bisa. Ya, enggak ini aja, Mbak. Kenapa lah aku sekalian? Nah, minum aja dulu deh. Jadi langsung dulu. Iya. Stoknya mau diambil kak? Struknya nggak usah, Mbak. Makasih, Mbak. Minum dulu, bro. Panas banget. Padahal mau mendung ya, tapi panasnya tetap berasa. Minum dulu biar jalan tetap segar, ya kan? Wow. Santai-santai dulu, habis itu kita langsung jalan lagi. Saya kalau lintas di Pantura teman-teman, dari Jakarta mengarah ke Pantura, biasanya kalau lewat di pom bensin ini kayaknya jadi titik favorit lah untuk mampir dan beli air, istirahat, mungkin mau ke toilet dulu, toiletnya ada sebelah sana teman-teman. Oke, kita santai dulu bentar, habis itu kita lanjut jalan. Oke, cepat-cepat aja teman-teman, kita lewat dari atau keluar dari pom bensin Shell tadi ya, melintas langsung ini udah masuk Cikarang. Barusan lewat dari SGC atau Sentra Grosir Cikarang ya. Sekarang ini jam 11.47, udah siang juga, udah mulai lapar pantesan. Dari tadi lihat-lihat makanan kok, waduh, apa mampir ya. Nih di depan kalau ketemu chicken mampir dah. Kemarin terakhir pas touring lebaran itu pengen banget makan rocket chicken, waduh pada tutup semua ya. Udah kayaknya saya jalan tuh mungkin karena H-1 kali ya, jadi benar-benar udah libur semua. Kalau jalan H-3, H-4 rasanya sih masih buka ya. Ini karena tutup, nggak sempet tuh kita makan, sampai arah balik juga nggak dapet. Nah kali ini mudah-mudahan dapet dah rocket chicken bro. Udah kangen juga nih, lama nggak makan rocket chicken ya. Nggak mesti rocket chicken sih, yang lain juga nggak apa-apa. Apa Bersih Berkah, apa Haisana, Sabana, tuh ada banyak merek dah, macam-macam dah kita sikat ya. Cuma karena seringnya ketemu rocket chicken, jadi ya udah. Sampai di sini cuaca udah aman terkendali teman-teman, bisa dilihat. Wih, ini langitnya udah mulai membiru lagi ya, walaupun memang masih agak putih-putih mendung gitu sih, tapi masih aman lah, udah nggak terlalu gelap ya. Kalau tadi tuh di daerah mana tadi, arah-arah Bekasi itu ya, gelap banget bro, peteng. Tapi di sini udah aman lah nih, matahari juga udah keluar, udah mulai panas lagi. Sementara semuanya aman, cuman ridernya nih belum aman, perutnya ya. Udah lapar banget. Wah, sampai lintas di sini nih kayaknya minim chicken ini. Mesti agak di depan-depan lagi, agak lumayan. Oke lah, kita gas terus. Abis ini kan Karawang ya kalau nggak salah ya. Berarti mungkin setelah lingkar luar Karawang baru agak ketemu chicken itu. Nah seperti biasa lintas di sini ini di daerah palet-palet kayu teman-teman ya. Di kiri kanannya, kiri kanan palet kayu, ada juga yang palet palet plastik ya. Ada tuh yang cetakan-cetakan plastik, ini buat
ya semen apa segala macam lah yang mau pakai palet bisa nyarinya di sini. Pas banget karena daerah sini juga banyak pabrik, PT-PT gitu ya. Jadi mungkin permintaan palet ini sepertinya tinggi juga. Nah, makanya dari sini banyak. Hari ini libur, tidak ada terlihat aktivitas di area pabrik Michelin. Biasanya kalau hari biasa tuh rame, motor-motor parkir penuh di sini. Oke bro, kita kelewat chickennya ini. Udah lapar banget, makan di sini aja dah. Let's go. Oh, parkirnya sini deh. Oke. Tidak jadi makan teman-teman. Ternyata nasinya belum ada. Padahal udah siap-siap lagi, udah buka-buka semua apa sarung tangan, udah lepas handphone ya, udah siap mau masuk makan. Aduh, tidak ada nasi. Sudah, kita lanjut lagi. Makan ayam doang mah nggak berasa, harus ada nasi bro. Baru nendang, ya kan. Maju lagi deh. Semoga di depan dekat-dekat ini adalah. Kalau nggak lewat lingkar luar Karawang nggak ada makanan chicken, maksudnya nggak ada ya. Nah, kalau pengen chicken harus sebelum atau sesudah itu. Posisi kita udah masuk di Karawang ini teman-teman. Sekarang jam 12.08. Kurang lebih kita riding udah, ambil kiri bro, santai. Posisi kita udah riding kurang lebih berapa jam ya teman-teman? Mungkin 2 jaman kali ya. 2 jaman atau 3 jaman gitu sejak berangkat dari rumah, dan sampai di sini masih stabil sih untuk motor. Paling nanti isi BBM aja. Nah yang gak stabil ridernya nih, belum makan. Ini kita mana nih? Oh, lurus ini belum. Ini lingkar luar kiri bukan? Bandung, Cirebon. Oh, masih lurus. Satu lagi baru lingkar luar, nanti kita ke kiri. Nah ini dia nih, kita ambil kiri. Let's go. Kalau teman-teman mau cari kuliner-kuliner atau makan-makan, mau masuk kota nih, lebih banyak pilihan ya. Tapi kali ini kita ambil kiri aja, biar nanti mungkin setelah ini aja kali ya, baru kita cari makan lah. Aman sih ini. Ini mungkin kita lewat lingkar luar sekitar mungkin setengah jaman kali. Wih, asik banget ini bro. Tadi sebelumnya sawahnya kayaknya udah panen, makanya kuning semua, tapi di sini nih masih belum nih. Jadi lagi hijau-hijaunya, enak banget ya. Lihatnya kayak seger banget, hijau semua nih. Mungkin ya kalau teman-teman setelah ini 1 atau 2 bulan lagi ya mungkin udah menguning juga ya pas masa panen. Tapi kalau dekat-dekat ini sih mantap ya, hijau-hijaunya seger. Oke, ini kita melintas di depan Villagio Outlet ya. Kalau udah nyampe di sini nih, berarti kita udah mendekat ke ujungnya lingkar luar Karawang. Nah, habis ini keluar langsung kita cari makan dah. Untuk hari ini panasnya masih oke lah ya, nggak terlalu panas-panas banget. Sebelum-sebelumnya tuh kita lintas di Pantura panas pol bro. Tapi kali ini enak nih ya. Agak-agak mendung-mendung dikit ya kan, tapi juga nggak hujan gitu. Cocok kali. Makanya kita riding bisa lumayan lama nih ya. Jadi jarak antara satu istirahat, satu break dengan break berikutnya tuh bisa agak lama lah gitu. Oke, kita hampir kelewat teman-teman. Mohon maaf nih. Kita salah masuk. Bener deh. Iya bener. Pertalite kelewat tadi, harusnya masuk dari sana ya. Kasihkan riding. Oke, kita isi dulu. Udah di bawah merah nih. 25 mbak. Kasih. Oke. Aman. Let's go. Pas banget kita masuk pas lagi nggak ngantri ya. Pertalite lagi, cocok bro. Kita jalan. Iya. Nah, sekarang Bisri udah aman, tinggal ridernya nih. Oke, kita maju. Lanjut pas sudah di rumah makan aja.
adalah satu bro. Semoga di sini ada nasi. Tadi kok bisa nggak ada nasi ya? Kita udah pesan nasi paha atas sama paha bawah. Oke, kita sikat bro. Ini di Lasato Karawang ya. Makan. Selamat makan kita bersama. Wah, anak Indonesia isi baru sih. Kalau udah kena nasi nih. Kan udah sedari hampir sedang saya Teman-teman habis makan dari Lasato Cikampek ya. Ini sekarang kita udah melintas barusan lewat Mall Cikampek. Ini ada Mie Gancoan. Nah, kita lanjut terus dari sini menuju ke Kuningan. 3 jam 33 menit lagi atau sekitar 168 kilo. Sekarang jam 1.14. Estimasi nyampe sekitar jam 5 sore. Mungkin kita jam 6 lah ya. Habis ini juga saya kayaknya mau break lagi ya. Kita santai-santai dulu. Karena tadi pas sambil santai kebablasan. Habis makan nyantai lupa pesan penginapan. Jadi habis ini berhenti lagi. Baru kita pesan penginapan lah. Semoga masih ada teman-teman. Karena hari ini hari Sabtu ya. Padat sekali biasanya kalau untuk hotel-hotel ya. Weekend lah. Mulai Jumat malam, Sabtu malam tuh biasanya padat. Semoga masih ada lah. Dan pastinya yang terjangkau juga ya. Kalau ada sih ada ya teman-teman. Cuman harganya kadang-kadang tidak masuk di budget. Karena ya begitulah. Weekend kan biasa hotel tuh harganya sedikit lebih mahal teman-teman. Apalagi kalau di kota-kota tujuan wisata ya. Misalnya kayak di Kuningan. Itu kan banyak lah orang tujuan wisata ke sana. Kemudian kayak Bandung. Mana lagi Garut, Semarang. Nah itu biasanya kota-kota tujuan wisata itu harganya biasanya penuh. Dan kalaupun ada harganya udah mahal. Untuk weekend kalau mau jalan-jalan paling asik sebenarnya hari biasa sih teman-teman. Itu cari hotel tuh gampang sekali ya, harganya pun murah. Sangat terjangkau lah, enak banget tuh kalau touring-touring hari biasa. Tadi makan total di Lasato habis 2 ayam 1 nasi ya. Satunya bagian gede, satunya kecil. Total 26.000 sama nasi tadi. Minum nggak beli teman-teman karena masih ada ya. 26.000 total pengeluaran kita sampai sekarang ini ya. 26 tadi isi bensin 25, 51 tambah beli aqua 8. Jadi 59.000 ya. Nah nggak tahu nih nanti di depan jajan apa lagi. Nanti baru kita lihat lah. Ini kayaknya bensin juga ngepas nih, bisa sampai di Kuningan. Tapi sampai udah mendekat di sana kayaknya udah harus isi lagi gitu ya. Persiapan buat besok kita gas lagi. Jadi mungkin hari ini isi bensin sekitar 50 ribuan lah ya untuk isi Pertalite. Kalau isi Pertamax ya mungkin sekitar totalan 60.000 gitu ya. Saya untuk isi BBM apa aja sih teman-teman yang tersedia saat itu dan gak ngantri. Kalau bisa dapat yang murah gak ngantri alias Pertalite ya kita isi itu gitu. Tapi kalau Pertalite antri ya kita masuk di Pertamax saja kan. Sampai saat ini bedanya masih gak terlalu jauh lah ya. Masih beda 2.000 aja gitu. Dan motor ini kan isinya cuma 3 liter jadi ya kalau isi sampai full bedanya sekitar 6.000 aja lah, nggak apa-apa ya. Bayar sedikit lebih mahal tapi kita bisa cepat. Biar waktu untuk antri kan kita bisa pakai untuk misalnya istirahat ya kan, daripada buat antri aja. Kalau untuk isi Pertamax Turbo, wah bedanya udah jauh banget bro ya. 1 kali ya. Kalau Pertalite 10.000, Turbo 20.000. Kalau isi 3 liter aja udah beda 30.000. Bedanya kejauhan sih. Jadi Pertamax lah pas ya. Untuk touring kita kali ini teman-teman boleh saya bilang lumayan seru lah ya. Walaupun nggak seseru pas Lebaran tentunya. Karena Lebaran itu kan rame banget ya kan. Fasilitas di jalannya banyak dan sarama kita juga banyak. Berasa banyak teman-teman lah di perjalanan. Ditambah cuaca bagus. Terus jalanan juga mau bilang mulus tapi bolongnya agak lumayan juga ini ya. Jadi mesti kita jalan nih taruh kira betul, perhatiin betul ya di aspal-aspal ini nih. Jadi kecepatan kalau bisa jangan terlalu kencang lah biar kita manuvernya itu pas ada lubang ataupun pas ada kayak yang gak rata bumpy. Nah itu kita bisa manuvernya bagus tuh. Alright, kita udah melintas dari keramaiannya Cikampek teman-teman. Sinilah kita masuk ke jalur Pantura yang sangat panjang sekali, yang mana benar-benar untuk
stamina motor dan juga rider pengendara diuji di sini. Karena panjang sekali teman-teman, ini kurang lebih mungkin sekitar ada 100 kilo lebih kayaknya ya, baru kita ketemu keramaian lagi ya, keramaian kota maksudnya gitu. Ini mungkin sampai di mana? Cirebon kayaknya baru ketemu keramaian kota lagi. Selebihnya itu perlintasan aja teman-teman, makanya sepi sekali ya. Untuk jalannya lebar, bagus ya kan. Ini benar-benar diuji nih di sini. Oke, kita masuk di Subang, melintas dari Cikampek. Let's go. Welcome teman-teman semua ke Kabupaten Subang. Di sini pokoknya gas mau sampai apa? Rasanya tuh kayak nggak habis-habis gitu ya. Ya, pokoknya speednya jangan terlalu kencang aja, biar RPM-nya nggak terlalu tinggi. Ya sekitar 70-an lah, 70 di 80 paling mentok. Kalau udah terlalu lebih teman-teman di 90, 100 itu RPM-nya terlalu tinggi menurut saya ya teman-teman. Jadi kinerja mesin terlalu over lah menurut saya, karena kan kita juga nggak terlalu butuh cepat-cepat nyampe. Jadi kalau maksa mesin juga kasihan gitu. Ini kita santai-santai aja biar apa? Umur mesin juga terjaga ya kan, spare partnya aman. Kita di jalan juga bisa lebih kondusif gitu. Sampai di sini untuk lalu lintas landai saja teman-teman. Ya, ini arah kita ke mengarah Jawa Tengah ini lebih rame dibandingkan arah masuk Jakarta. Bisa teman-teman lihat sebelah kanan ya, mobil 1-2 aja ya. Sementara ini kita padat sekali nih yang mengarah ke sana. Khususnya barang-barang ya kan, mobil-mobil kontainer itu yang paling banyak sih. Logistik ya. Kalau kita pribadi ini motor angkutan kecil-kecil kurang. Sepertinya memang padahal udah ada tol ya, tapi kayaknya untuk logistik juga masih banyak juga yang favorit untuk lewat jalur biasa gitu. Posisi sekarang kita udah masuk di Ciasem Subang ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri apa tadi tuh, Muara Ciasem ya, KUD apa tadi. Ini kita melintas terus. Nah sepanjang jalan kalau di daerah sini ya perlintasan aja sih teman-teman. Untuk pusat keramaiannya tuh nggak di jalur utama ini ya, mungkin agak masuk sedikit ke dalam gitu. Jadi daerah sini memang cenderung lebih sepi-sepi aja ya, nggak terlalu padat gitu. Kita lihat nih apakah hari biasa seperti ini ya, nggak ada lebaran, nggak ada apa, apakah di Jembatan Indramayu masih banyak yang sapu-sapu. Nah nanti kita lihat ya. Tapi setahu saya sih dari pengalaman beberapa kali lewat di hari biasa, mau sampai tengah malam juga yang sapu-sapu tuh tetap ada ya di 2 lajur. Jalur kiri arah pulang ke Jawa Tengah banyak, kayak arah berangkat Jakarta juga banyak. Sekarang ini jam 2.29 teman-teman, posisi kita udah masuk di Pamanukan ini ya. Kurang lebih kita dari Jakarta itu udah cover sekitar 160 sampai 170 kilo ya sampai di sini, dan tinggal 117 kilo lagi menuju ke Kuningan atau sekitar 2 jam 30 menit. Sampai di sini teman-teman untuk trip dadakan kita hari ini ya. Jadi benar-benar hampir ya seperti yang saya tadi udah cerita ke teman-teman, hampir tanpa persiapan ya. Jadi saya cuma ambil baju-baju aja, terus ya tas, barang-barang seperlunya aja, langsung kita jalan ya. Untuk motor juga hampir nggak ada servis ya, karena kemarin juga baru servis sih, belum lama. Motor juga lari masih enak, jadi saya langsung bawa aja. Oke, wow, santai dong Nmax, dekat sekali tuh, nyalip kiri pula, ampun. Pelan-pelan aja Pak. Di sini memang harus selalu berhati-hati. Wih, tuh apa motornya siksak banget ya. Buat teman-teman
di sini walaupun jalannya kosong ini harus tetap berhati-hati ya. Kita kecepatannya tuh santai aja gitu, 60, 70, paling kenceng ya 80 lah, nggak perlu lebih dari itu. Itu pun juga jarang nyampe 80, paling-paling 60, 70 aja ya. Karena buat teman-teman yang mungkin yang belum pernah touring sebelumnya ya dan pengen touring, biasanya tuh kita kalau di jalan itu kadang-kadang ya teman-teman ada perasaan tuh kayak kita tuh pengen cepet nyampe gitu ya. Kalau bisa, aduh cepet lah nyampe biar mungkin bisa istirahat atau biar bisa apa. Nah, perasaan itu kadang-kadang memacu kita untuk kecepatan ini kita tambah gitu dengan harapan ya kalau lebih cepat nyampe gitu. Nah, efek sampingnya adalah kita di jalan kalau lebih kencang itu ya lebih cepat capek, khususnya di konsentrasi biasanya. Nah, yang ada juga bikin kita tuh jadi lebih istirahat lagi, lebih lama ya kan. Kalau konsentrasi menurun kan mau nggak mau ya kita harus istirahat lagi. Jadi jatuhnya jadi lebih lama sih menurut saya. Cara tercepat untuk sampai di tujuan yaitu ya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan adalah cara tercepat. Jadi kita santai aja. Yang penting stabil ya, walaupun 60-70 tapi kita stabil di jalan juga enak ya kan, kecepatannya juga kita nggak terlalu istilahnya mungkin kalau boncengan juga masih bisa ngobrol gitu kan, jadi nggak terlalu capek-capek sekali lah, nggak konsentrasi ke depan terus kita masih bisa lihat samping kiri kanan, jadi enak gitu, kita benar-benar bisa enjoy kita punya trip. Sampai di sini teman-teman, kita masuk di perbatasan Subang dan Indramayu. Nah, ini kita lewat di jembatan yang banyak nyapu, masih banyak juga. Padahal ini hari biasa ya. Kalau lebaran, sampai ke sono-sono dah. Banyak sekali. Sukra ini ya. Dekat pos polisi biasanya kadang-kadang kalau lagi dijaga sama polisi yang nyapu nggak ada. Nanti habis itu kalau yang jaga nggak ada, dia ada lagi. Kadang-kadang biasanya yang jaga Satpol PP ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sering melintas sudah tahu lah itu di jembatan Sukra itu. Setiap kali lewat pasti ada terus. Seperti ini teman-teman suasana sore hari di patrol hari Sabtu ya. Sepi-sepi aja, landai lalu lintasnya. Wih, Batagor tuh. Waduh, menarik sekali. Ntar jalan dulu aja deh. Lebih pengen minum yang segar-segar nih ya. Nih seperti ini ya. Keramaiannya sebelah kiri ini RSUD ini kalau nggak salah, patrol ya, kantor kecamatan, tapi kayaknya kalau nggak salah ini RSUD deh. Nah iya nih RSUD Sentot ya, cepat aja ya, kita lewat dari RSUD ini udah langsung melewati keramaian patrol nih. Tadi yang lebih ramainya ya, karena daerah tadi tuh ada perbankan, ada BNI, ada BRI, BCA ada nggak? Yang saya lihat sih BRI sama BNI. Barusan lewat Plang Cirebon 93 kilo lagi. Ini menuju ke Kuningan 2 jam 10 menit atau 98. Oke. Sudah dekat, 2 jam lagi. Sekitar jam 5-an kali ya. Jam 6 lah. Nyampe Kuningan. Oh iya, belum pesan penginapan woi. Gokil. Lupa. Inilah. Kita mampir sekalian pesan penginapan dah. Tadi ada Indomaret tapi penuh banget. Kita cari Indomaret lain yang agak lowong lah ya. Biar nyantainya bisa lebih rileks ya kan. Kalau rame padat bro. Wah ini udah mendung banget lagi di depan. Mudah-mudahan aman lah ya. Baru mau istirahat. Kalau udah mendung gini bawahnya jadi pengen ngegas terus ya. Oke teman-teman, ini kita nyantai dulu. Sekarang ini jam 3.44, lumayan kita udah nyantai di sini kurang lebih sekitar mungkin hampir setengah jaman ya. Panas banget asli di luar, jadi saya numpang ngadem di dalam sekalian kita beli Pocari Sweat tadi, lumayan lah asem-asem. Langsung segar lagi. Nah dari sini teman-teman posisi kita menuju ke penginapan kita di Kuningan ini ya, sekitar 84 kilo lagi atau sekitar 2 jam. Nah sekarang ini jam 3.45 ya, mungkin sekitar jam 6-an kita udah nyampe di Kuningan ya. Untuk sore ini asli tadi pas siang-siang gak terlalu panas malah ya, sekitar jam 1, setengah 2 gitu masih biasa gitu. Sekarang ini jam 4, jam 5 malah tambah panas ya. Jadi
Kita istirahat agak lama sini lah. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Sementara belum terlalu lapar sih teman-teman. Jadi nanti kita jalan terus. Nanti kita makan pas nyampe di Kuningan aja. Tadi makan chicken lumayan lah, 2 piece, jadi mantap sekali. Tiba-tiba lagi lancar jaya, macet lagi nih. Semoga nggak ada apa-apa. Ini di Pantura nih memang agak apa namanya? Bisa tiba-tiba macet, bisa tiba-tiba lancar banget, ya kan? Biasanya sih kalau macet tuh ada emergensi lah, tapi ya semoga kali ini ya macet biasa aja gitu ya. Apa mogok atau apa gitu. Oh, ini barisan truk-truk lagi istirahat kayaknya. Mogok sih sepertinya nih kayaknya. Oke, ini aja sih, aman-aman. Tadi sambil istirahat teman-teman, saya sekalian pesan penginapan juga. Habis pesan penginapan, cek jarak, ternyata penginapan yang saya pesan bukan di Kuningan. Ternyata di Cilimus atau di Linggarjati ya, dekat daerah Linggarjati situ. Jadi kita nginep di situ aja karena udah pesen juga, udah bayar. Ya udah, nggak apa-apa ya. Toh juga dekat juga ya kan, kurang lebih sekitar 10 sampai mungkin 13 kilo kali ya ke kota Kuningan. Jadi kalau mau main dekat lah. Lagian kita juga dapat nginep di tempat yang sejuk-sejuk, asik lah ya. Seperti biasa untuk review penginapan nanti pas kita check out aja ya. Saya juga belum pernah nginap di penginapan yang saya pesan ini sebelumnya. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya nginap di Kuningan, tapi saya waktu itu nginapnya itu di saya lupa teman-teman, kayak guest house gitu juga. Nah kali ini saya nginapnya tuh di kapsul ya. Ternyata sudah ada kapsul juga di Kuningan. Luar biasa sekali ya buat ownernya. Tentunya sangat membantu ya buat solo traveler kayak saya gini, ataupun mungkin teman-teman lain juga yang jalan-jalan mandiri satu orang gitu solo ya kan. Ini kapsul-kapsul gini nih sangat membantu gitu. Kita nggak perlu bayar satu kamar full ya, satu kamar buat berdua kan. Nah, satu orang aja udah cukup lah. Bareng-bareng nggak masalah gitu. Jadi kita cukup bayar untuk satu orang. Wah, jam-jam segini sih riding lagi asik-asiknya nih teman-teman ya. Jam 4 ya kan. Matahari nggak terlalu kenceng. Sampai sini nggak terlalu ya. Tadi di Alfa tuh panasnya. Mungkin karena kita udah jalan kali ya. Udah ketiup-tiup angin jadi kayak segar ini, anginnya semriwing. Jalan santai, jalannya lowong ya kan. Syahdu sekali bro. Terus kita kasih backsound dikit. Wih. Enak banget nih. Cuman memang untuk saya sendiri kalau riding gitu nggak suka pakai musik ya teman-teman. Lebih seneng blong aja. Pokoknya kita menikmati perjalanan kita, deru-deru angin ya kan. Nah itu suara-suara kayak gitu tuh yang kita paling kangen tuh. Kalau udah lama di Jakarta kan kangen-kangen riding. Nah gitu tuh yang paling kita tunggu pas di perjalanan. Kalau musik tar aja di rumah juga bisa ya kan, dengerin dah sampai puas kalau di rumah. Wah ini sebelah kanan patah as bro. Muatannya memang berat sekali sih itu. Wermes berapa banyak gitu, luar biasa bro. Wuts, kita pelan-pelan tambah speed dikit-dikit ke 80. Pas lagi enak karena tadi istirahat juga banyak, lumayan panjang, jadi kita punya fokus konsentrasi nih, lagi pol-polan nih, lagi enak banget nih. Oke, boleh lah kita tambah dikit-dikit ya kan. Kalau udah mulai agak berkurang baru kita juga kurangin kecepatan. Jangan kenceng-kenceng bro. Let's go. Wih, mangga-mangga Indramayu nih. Wih, berkeranjang-keranjang sudah dia. Luar biasa. Jakarta juga banyak sih. Kalau beli dari sini bawa pulang ke Jakarta muter-muter ya. Orang ini kita masih mengarah ke Kuningan. Lagi benar-benar enak banget nih. Iya. Aduh, ini jaket punya hoodie ketiup-tiup angin gak enak banget dah. Ntar gulung dulu. Kalau jaket yang kita pakai ada hoodie-nya tuh memang gak enak sih. Paling enak kalau bisa digulung-gulung tuh, ya kan, atau dimasukin sleting. Nah, punya saya jaket yang oranye itu teman-teman, dia tuh bisa kita masukin ke sleting tuh di bagian lehernya ya.
Nah ini karena saya pakai jaket yang biru, jadi dia memang apa, kebuka gitu aja ya. Ini jaket saya ini udah nggak tahu udah berapa tahun ya, tapi masih enak aja sih dipakai, walaupun memang warnanya udah agak luntur-luntur ya. Birunya udah agak kusam, tapi enak banget ini. Ringan ya kan, packingannya kecil. Kalau mau lipat-lipat enak tuh. Sebenarnya jaket ini agak anti hujan, cuman karena udah kemakan usia lah, udah menurun dia punya anti hujannya ya. Tembus-tembus juga sekarang mah. Santai aja. Tadi pas lagi kena enak gitu ya. Jadi kita agak kenceng-kenceng dikit 80-100, tapi ini udah balik lagi ke normal 70-an. Nggak usah kenceng-kenceng dah. Ini udah masuk di Polsek Widasari jam 4.15. Biasa di Jakarta padat banget teman-teman, lintas di sini kayak mata langsung plong banget ya, lihat jauh-jauh gitu kan. Kalau Jakarta tuh kan cenderung apa, bangunan-bangunan ya kan, tembok-tembok, ruko, gedung-gedung. Nah, kalau di sini nih los bro. Wih. Gokil. Balap itu apa, dump truknya. Wish. Operasi Ketupat Lodaya. Oke, ini dia punya pos operasi masih ada. Cirebon 45 kilo lagi, Semarang 247. Oke. Udah semakin dekat ke Cirebon Palimanan ini. Dari sini 54 kilo lagi menuju ke tujuan kita di Cilimus Linggarjati Kuningan ya. 1 jam 18 menit. Nanti berarti 14 kilo lagi ya. 14 kilo lagi kita water break lagi. Terus langsung tembak ke penginapan bro. Nyampe mungkin sekitar jam 6, setengah 7 kali ya. Cari makanan dekat-dekat penginapan aja dah. Nasi goreng paling, atau kue tio. Nasi goreng sih mantep ya. Double telur. Untuk rute touring kita hari ini teman-teman, dengan jarak kurang dari 300 kilo per hari ya, itu menurut saya sih enak banget sih ya. Kita touring benar-benar bisa menikmati ya. Untuk seharian juga kita nggak touring sampai malam-malam banget ya kan. Nah dari sini kan udah tinggal 1 jam lagi nih, jadi sekarang 4.30 ya, sekitar jam 6 lah ya. 1 jam lebih sedikit kita udah nyampe, dan belum gelap juga gitu, jadi enak lah untuk jarak segitu teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang touring per hari kalau bisa di bawah 300 kilo lah, itu paling enak. Kalaupun 300 lebih sedikit itu masih bisa tercover lah untuk seharian. Kita bisa bangun lebih pagi dan bisa berangkat lebih awal gitu. Buat yang mau jaraknya lebih dari itu silahkan teman-teman ya. Tapi kalau dari saya sendiri yang merekomendasikan kalau bisa di bawah 300, lebih pendek lebih enak ya. Kita benar-benar bisa enjoy lebih banyak. Bahkan kalau mungkin jaraknya tuh di bawah 200 kilo, mungkin sekitar 150-an ya, itu kita bisa touring plus sampai di tempat, dan kita juga bisa explore gitu teman-teman. Jadi enak banget lah. Jadi nggak cuman kita di atas motor terus, tapi juga nyampe tuh masih bisa ya explore jalan kaki. Kalau di bawah sekitar berapa ya, di bawah 200 kilo sekitar 150 atau 160 kilo per hari, mungkin kita ridingan sekitar 4-5 jam tuh ya kan. Nah selebihnya kita bisa explore jalan kaki, kuliner dulu ya kan. Jadi ada badan atau tubuh kita tuh ada pergerakan lah, nggak duduk di motor terus. Oke teman-teman, kita water break dulu. Kali ini kita di pinggir jalan aja, pas banget view-nya lagi asik banget ini, sama sunset kita lagi mantap sekali ya di depan kita ini. Sayangnya masih lumayan tinggi sih, kalau mau nunggu lebih asik sebenarnya. Cuman kayaknya bentar lagi kita mau langsung jalan lah, biar nyampe di penginapan nggak terlalu malam. Mungkin ya 13 menit lagi lah kita jalan, ngepasin jam 5. Ini lagi asik banget nih. Untuk lalin sore ini
santai aja ya, landai ya, 1-2 motor lewat, mobil-mobil kecil sama paling banyak mobil-mobil truk-truk itulah ya. Untuk Bisri sehat aman jaya sampai di sini. Gaspol tadi sempat juga ke 100 nyampe lah ya, 100. Dan untuk ban-ban aman sih, depan juga. Oh, depan udah mulai tipis nih, nampaknya harus diganti ya. Udah ada retak-retakan halus. Mungkin balik ini ke Jakarta langsung kita pengadaan lagi ban baru untuk ban depan ya. Sementara untuk ban belakang sepertinya masih aman sih, masih tebal ya. Oh iya, masih tebal, yang belakang masih aman. Oke, kita santai-santai lagi bentar, abis itu jalan. Wah, ini ada baut yang hilang bro. Woi, bukan Bisri namanya kalau nggak tiap kali perjalanan ada baut yang lepas. Ini dia punya rumah filter ini sepertinya mau diganti sih. Baut-bautnya lubang-lubangnya udah pada dol. Apa kita ganti ya pakai baut yang lebih gede aja kali ya? Skrup yang gede biar ngancingnya tetap kuat gitu. Oke, selebihnya aman. Kebocoran tidak ada ya, mesin kering semuanya, gardan kering. Aman jaya, bro. Ganteng, bro. Sunset kita sore ini pas banget, mau jalan jam 5, mataharinya udah pas nih. Keren. Sambil siap-siap kita menikmati sunset kita, bro. Cantik. Oke. Let's go. Start. Yoi. Lanjut. Dari sini 1 jam lagi teman-teman, atau sekitar 39 kilo ya, 1 jam 4 menit 39 kilo. Let's go. Lumayan tadi breaknya agak lama juga. Tadi saya telepon orang rumah dulu, sekalian kita dinginin mesin ya. Udah lumayan juga tadi, kita agak geber-geber juga. Didinginin dulu baru jalan lagi nih. Mungkin ini mau ngisi dulu teman-teman. Kalau ketemu pas sebelah kiri ngisi dulu. Berapa ya? 25 lah. Jadi ngepas ya tadi 25, ini 25 lagi 50.000 sampai di mana? Cilimus, Linggarjati, Kuningan. Tapi posisi nyampe di sana tuh masih penuh ya, masih banyak gitu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung ngepasnya mungkin sekitar 35.000 aja udah nyampe Kuningan. Luar biasa. Bisri rajanya irit, emang luar biasa. Tapi Ultop juga irit banget teman-teman untuk gear Ultima itu ya. Walaupun cc-nya lebih gede dari Bisri, tapi pernah saya coba tuh dapatnya seliter berapa kilo ya? 50 apa 55 gitu teman-teman. Dengan berkendara santai ya. Jadi kita nggak geber, terus juga jalanan juga ada naik ada turun ya kan. Jadi di pengetesan realnya bisa dapat segitu, lumayan ya. Ridingnya juga sekitar ini ya udah kelewat lagi. Lagian antrinya panjang, nggak usah deh. Nah ini posisi saya nggak tahu tepatnya di mana teman-teman, tapi ini kita lewat di depan yang jual-jual baju itu biasanya ya. Udah masuk Kabupaten Cirebon, tapi nama daerahnya apa ya? Pokoknya itulah ya teman-teman yang tadi jual-jualan baju itu. Cuma lagi nggak jualan dia. Biasanya kalau mau menjelang Lebaran ya kan, H-7, bejubel di situ ya. Rame orang pada dari mana-mana belanja di situ. Right, kita lurus dulu, berhenti dulu, kita ambil arah lurus. Berarti kita udah mendekat ke Palimanan nih. Bentar lagi masuk pertigaan Palimanan yang kalau ke kanan itu ke arah Sumedang Bandung ya. Kita ambil Majalengka juga bisa. Nih kita depan ambil Palimanan kiri, dan kalau nggak salah langsung kanan menuju ke Kuningan. 27 kilo lagi udah deket. Udah mulai agak lapar juga sih. Jam berapa? Wah 5:30 bro. Dekat-dekat sana lah kita cari makan ya. Nah ini dia teman-teman, pertigaan Palimanan. Kita ambil kiri. Saya kalau di sini langsung teman-teman bisa lihat ada siluet Gunung Ciremai tipis ya, karena lumayan banyak kabut. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Sebelah kanan kita ini, mantap bro. Ini pagi-pagi kita bisa menikmati Gunung Ciremai nih, view-nya ya. Apalagi di Kuningan mantap sekali view-nya. Sebelah kanan ada Pasar Minggu Palimanan.
Makanan udah mulai banyak juga di sini, ada nasi goreng, apa bihun segala. Pokoknya banyak lah ya. Depan kita ambil kanan nih. Mana ya? Oke, putar balik. Tadi sempat saya lihat ini kayaknya kita lewat jalannya jalan kecil dah. Mudah-mudahan sih kita bisa keluar jalan kecil ini sebelum gelap ya. Kalau enggak, wah repot nih bro. Padahal udah apa? Ininya nih mobil, pakai jalur mobil, tapi tetap aja nih. Coba kita lihat nih. Nah ini dia nih. Oke, ya, ini kan jalannya agak kecil lah ya. Apa ini jalur utama teman-teman? Motong kali nih. Padahal mobil lah. Ini sebelah kanan nih. Gunung Ciremai, ganteng bro. Walah, ini kita pakai acara nyebrang-nyebrang kali juga nih. Untung jembatannya bagus. Kalau jembatan gantung lagi, seru bro, menjelang malam gini. Oke, ini kita ambil kanan. Padahal jalur mobil ya. Kenapa diarahin lewat sini dah? Pokoknya mengarah ke Kuningan aja. Nah, ini depan jalan gede nih. Kenapa tadi kita nggak lewat jalan gede aja ya? Oh, muternya jauh. Nah, ini kita lewat di Basolasika. Saya nggak tahu ini daerah mana teman-teman, tapi kita lurus. Ini patokannya perempatan ada masjid. Waduh, kayaknya nama masjidnya sebelah sana deh, nggak kebaca teman-teman. Warukawung ya, nama apa? Indomaretnya, Indomaret Warukawung. Lanjut jalan lagi teman-teman. Habis dari perempatan yang di Indomaret tadi, kita langsung gas dari sini 14 kilo lagi menuju ke Cilimus atau Linggarjati ya. Nah, seperti ini untuk situasi saat ini jam 5.59, udah gelap sekali teman-teman, jam 6 sore menjelang malam ini ya. Daerah sini sepi-sepi aja ya. Makanan apa juga nggak begitu banyak ini. Mungkin di depan deh, keluar jalan gede baru mulai banyak sepertinya. Untuk lampu saya yang baru diganti, mantep sih. Yang jauhnya kuning, pendeknya putih, pas sih untuk kebutuhan kita touring. Memang agak kurang ya bagi yang seneng lampunya terang banget, tapi kalau bagi saya sendiri udah cukup sih teman-teman. Toh saya juga jalan malam paling cuma sekitar 1 jaman paling. Kayak gini kan nanggung, tinggal setengah jam doang. Jadi nggak perlu lampu yang terang-terang banget lah. Jarang jalan malam soalnya. Mungkin kalau dari 10 kali riding saya jalan malam tuh cuma 1 kali gitu, kena jalan malamnya. Dan itu pun kayaknya cuma 1 jaman atau 2 jam doang gitu. Udah mantap sekali. Wattnya juga naik nih dari 6 watt tadinya yang Philips sebelumnya, ini Philips yang saya beli ini 7 watt setengah. Dari posisi kita sekarang tinggal 8,8 kilo lagi menuju ke penginapan ini teman-teman, atau 16 menit, dan jalurnya kayak gini nih teman-teman. Mulai menanjak ya. Di sini juga udah adem banget ya kan. Mana udah naik, plus di sini untuk vegetasi alamnya juga masih lebat sekali nih. Jadi adem banget bro. Cocok. Malam ini dapat yang dingin-dingin lagi. Memang paling favorit sih teman-teman saya kalau ke explore tempat yang dingin-dingin ini ya. Asik banget lah. Ini lebat sekali pohon-pohonnya. Yoi. Sepanjang jalan mulai dari jalur Pantura di Palimanan sampai di sini mengarah ke Kuningan. Untuk pom bensin Aman Jaya sih teman-teman nih, gede-gede kan. Cuman memang untuk turbo belum tersedia ya. Oh, di sini juga nggak jual Pertalite. Pertamax doang, tapi ada ya, untuk stoknya banyak gitu. Sama Pertamina Dex, kayaknya memang pom bensin itu nggak jual yang subsidi ya. Dia jual yang Pertamax doang. Udah mulai banyak juga sih teman-teman beberapa pom bensin yang dia tadinya jual Pertalite, sekarang udah nggak ada gitu. Mungkin lama-lama mau difokusin ke Pertamax rupanya ya. Mungkin, nggak tahu juga sih. Nanti kita ikutin lah perkembangan berita ya. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Linggarjati Kuningan ya. Sekarang ini jam
626 ya. Ini posisi kita. Oh ini di sebelah kanan ini ada Taman Alun-Alun Cilimus ya, sebelah Pegadaian ini rupanya kayaknya. Oke, rame juga untuk malam ini. Oh, rame sekali bro di alun-alun. Wih, sempol apa cimol bojot tuh. Udah banyak banget. Dan untuk malam ini saya udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi teman-teman. Paling ya jajan-jajan apa sekitar sini aja, makan-makan terus langsung istirahat aja. Ya, overall untuk perjalanan hari ini menyenangkan. Kita start tadi jam 9 pagi. Sekarang ini jam 6 sore, 6 malam ya, setengah 7. Jadi kurang lebih sekitar 9 jam jalan super santai. Kita udah boleh nyampe dengan selamat ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wede, rocket chicken bro. Ini aja kali ya. Ini aja dah. Ini aja dah. Ini.